kembali membahas tentang komputer, yaitu bagaimana cara mengembalikan file atau dokumen yang telah terhapus secara permanen dari laptop PC ataupun komputer kita. Misalnya ada beberapa file penting yang telah terhapus secara permanen, dan pada saat kita lihat dari recycle bin, file yang mau kita temukan tersebut sudah tidak ada lagi alias kosong. Ternyata dengan berjalannya waktu kita ingin mengembalikan file tersebut karena alasan tertentu. Tentu saja kalau tidak ada lagi di recycle bin, maka file tersebut secara langsung tidak bisa lagi kita kembalikan. Maka solusinya adalah menggunakan aplikasi Get Data Back yang tersedia versi NTFS ataupun versi FAT32. Aplikasi ini dapat digunakan secara gratis dan full tanpa perlu registrasi. Link filenya boleh nanti di-download dari link file yang akan dibagikan di bagian deskripsi video ini. Silahkan nanti di-download secara gratis. Tahapan penggunaan aplikasi, nanti yang pertama adalah download aplikasi Get Data Back yang linknya saya bagikan di bagian deskripsi tadi. Kemudian yang kedua nanti harus dinonaktifkan untuk sementara antivirusnya. Setelah nanti sudah terinstall, boleh lagi dikembalikan ataupun diaktifkan kembali antivirusnya. Kemudian yang ketiga nanti install aplikasi Get Data Back, baik itu versi NTFS ataupun versi FAT32 atau kedua-duanya, terserah. Kemudian yang terakhir, yang intinya nanti adalah mengaktifkan aplikasi Get Data Back. Untuk menggunakan Get Data Back versi NTFS ataupun FAT32, kita nanti lihat harddisk kita itu ya, drive C atau drive D seperti ini ya. Klik kanan, kemudian klik properties, maka di sini file sistemnya muncul NTFS. Tapi kalau misalnya ini drive F, ini adalah file sistemnya FAT32, berarti kita harus menggunakan aplikasi Get Data Back versi FAT32. Jadi sebelum kita install aplikasinya, ada baiknya kita matikan ataupun nonaktifkan dulu sementara antivirus di laptop PC ataupun komputer kita. Caranya kita klik notification area ini, kita klik, kemudian cari antivirus yang sedang aktif, kemudian kontrol proteksi Avast, kemudian nonaktifkan selama 1 jam. Saya kira 1 jam cukup untuk menginstal. Kemudian kita ekstrak aplikasi Get Data Back, kita klik kanan, kemudian ekstrak here, kemudian ini dia file untuk FAT32, ini file untuk NTFS, kemudian kita install. Kita pertama sekali ingin menginstal NTFS, double klik, kemudian klik setup, next, I accept, next, install, finish. Itu untuk versi NTFS. Sekarang kita pilih yang FAT32, double klik FAT32 ataupun FAT tadi, double klik setup, next, I accept, next, install, finish. Kemudian setelah kita berhasil install, ini cracknya kita ekstrak juga, klik kanan kemudian pilih extract here, ini ada cracknya. Kalau sudah berhasil diinstal, sekarang kita masuk ke cracknya. Yang crack ini, crack yang versi NTFS, kita klik. Ini kita copy, GDPNT ini copy, kemudian kita lihat lokasi untuk NTFS, klik kanan, kemudian klik open file location, kemudian ini kita pastekan atau pastikan di sini. Kita timpa file sebelumnya, replace, continue. Oke, kemudian untuk FAT32 kita kembali lagi ke lokasi file cracknya, kita masuk crack, pilih FAT32, kemudian copy yang ini GDB ini, copy, kemudian masuk ke file location FAT32 ini, klik kanan, kemudian pilih open file location, kemudian ini kita pastikan di sini, kemudian timpa, replace, continue. Nah, baik, kalau sudah, sekarang aplikasinya sudah bisa kita gunakan untuk mengembalikan yang sudah terhapus. Baik, misalnya kita ingin mengembalikan file yang ada di drive F ini drive F ini tadi file sistemnya adalah FAT32. Jadi
untuk membuktikan bahwa memang kita bisa mengembalikan file yang sudah terhapus secara permanen. Ini ada file uji coba, kita coba hapus semua filenya. Kemudian kita masuk ke recycle bin. Ini di recycle bin dia kita empty-kan saja, kita kosongkan. Cara mengosongkannya klik kanan pada area kosong, kemudian klik empty recycle bin. Yes. Ya, maka semua file yang pernah dihapus dan masuk ke recycle bin maka tidak ada lagi. Artinya semua file yang terhapus itu sudah terhapus secara permanen dan kita tidak bisa lagi mengembalikan tanpa menggunakan aplikasi. Nah, jadi tadi file sistemnya adalah FAT32, klik kanan pada aplikasi FAT ini, kemudian pilih run as administrator. Yes. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini kita klik next, kemudian kita mau pilih F karena dia tadi drive F, itu tadi FAT32, kita pilih ini. Kemudian next, ini search enter drive mulai dari 0 sampai 49896 MB, artinya kita nanti akan melakukan pencarian file yang hilang itu mulai dari track 0 sampai track 4,96 MB. Tapi kita juga bisa mempartisi ataupun mencari mulai dari partisi berapa ataupun track berapa sampai track berapa untuk mempercepat pencarian. Biasanya kalau misalnya kapasitas harddisk kita 1 tera atau lebih, maka pencariannya akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita bisa perkirakan kira-kira filenya itu kemarin dia di track mana ya. Misalnya ya, ini 3,9898 GB terpakai 1,63, mungkinan dia tracknya mulai dari 0 sampai 1,63 GB. Jadi kita boleh buat di sini ya, di get database ini mulai dari 0 boleh kita buat dia 163 seperti itu saja. Kita coba klik next, kemudian dia akan diproses. Kita menunggu sampai nanti dia time remainingnya 0 ataupun 100%. Jadi langkah berikutnya kalau sudah muncul seperti ini ya, kita pilih yang atas boleh, yang bawah juga boleh, nggak masalah. Klik next, kemudian nanti dia akan diproses. Nah, kalau sudah kita lihat dia di recycle bin sudah tidak ada lagi, dia tadi di file uji coba. Nah, ini dia sudah ditemukan di file uji coba FAT32 tadi ya. Nah, ini dia filenya. Jadi untuk mengembalikannya kita blok seperti ini. Kalau mau semua, kalau satu persatu kita klik saja yang mana mau kita kembalikan, pilih. Kalau mau semua kita blok, klik copy sini ya, kita pilih saja foldernya, kita masukkan ke F, kita kembalikan ke file uji coba FAT32. Oke. Kemudian klik OK. Baik, jadi dia sudah kembali filenya ke file uji coba FAT32 tadi di drive F. Kemudian ada unik di sini, namanya itu sudah berubah menjadi XXX seperti ini. Kita double klik, dia masih ada filenya dan bisa dijalankan alias tidak rusak. Nah, baik, jadi untuk NTFS sama saja, lakukan hal yang sama, kemudian nanti filenya akan kembali. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.